Halo guys, jumpa lagi dengan Sofyan dari Berita Gadget. Hari ini kita bakal compare lagi ya untuk dua smartphone dan kameranya. Kali ini giliran smartphone 2 jutaan, tepatnya di harga 2,6 jutaan dari Realme dan juga Redmi. Di tangan saya ini udah ada Realme XI dan juga Redmi Note 10. Nah, seperti apa hasil dari kedua kameranya ini? Yuk, langsung aja kita saksikan selengkapnya. Oh ya, disclaimer dulu kalau saya ini bukan fotografer atau ahli di bidang foto ya. Cuman orang yang suka sama jepretan kamera smartphone. Kalau ada salahnya boleh banget nanti ditulis di kolom komentar. Oke, pertama kita bakal ngomongin harga dari kedua smartphone ini. Redmi Note 10 saat video ini dibuat harga pasarnya sekitar 2,6 jutaan. Sementara Realme XI bisa kalian beli dengan harga pasaran yang juga mirip, yakni di angka 2,6 jutaan. Lanjut tentang spesifikasinya, Redmi Note 10 hadir dengan ISP dari chipset 11 nanometer yakni Snapdragon 678. Sementara Realme XI bawa chipset 12 nanometer yakni MediaTek Helio G96. Sementara itu untuk kameranya, Redmi Note 10 bawa 4 kamera belakang dengan sensor utama 48 megapiksel yang kemungkinan adalah sensornya Sony IMX582. Sensor kedua 8 megapiksel ultrawide, sensor ketiga 2 megapiksel makro, dan sensor keempat 2 megapiksel depth sensor. Di depan ada lensa beresolusi 13 megapiksel. Sementara Realme hadir dengan 3 kamera belakang, di mana lensa utama beresolusi 50 megapiksel dengan sensor dari Samsung ISOCELL JN1, sensor kedua 2 megapiksel makro, dan sensor ketiga 2 megapiksel black and white. Di depan Realme bawa sensor 16 megapiksel. Secara hardware sangat disayangkan ya, Realme XI nggak punya lensa ultrawide. Hal ini tentu sudah jadi kekurangan awal dari komparasi ini ya. Namun apakah kualitas kamera utamanya ini bakal jadi keunggulan buat menutupi hilangnya lensa ultrawide? Well, mari kita lihat hasilnya. Di foto pertama ini kita mulai dari main lensnya, yakni kondisi dialect. Terlihat di sini warna dari kedua kameranya ini sudah cukup akurat, cuman soal saturasi sedikit lebih tinggi di Realme. Selain itu di sini juga terlihat bahwa dynamic range Realme itu terlihat lebih luas. Di foto kedua udah mulai kelihatan karakter foto dari masing-masing HP. Realme XI cenderung lebih cool di white balance ya dengan warna yang cukup akurat. Sementara Redmi lebih ke tone yang warm. Dan kalau di zoom akan nampak detail di Redmi itu juga agak kurang ya dibanding dengan Realme. Masuk ke foto ketiga, terlihat bahwa ternyata di kondisi tertentu warna Realme XI ini juga bisa nggak akurat. Di sini kelihatan bahwa beda banget ya warna hijau di piringnya ini. Barulah pas kita aktifin AI, hasil dari Realme XI ini di kondisi ini jadi lebih baik. Sementara Redmi entah kenapa AI-nya itu nggak banyak mengubah foto. Foto selanjutnya kita coba tes dynamic range-nya. Di foto ini secara auto dynamic range dari keduanya udah cukup luas ya, sama-sama bagus di kondisi ini. Namun bila dicermati, Realme itu unggul tipis di sini. Pas mode HDR aktif, hasil dari Realme itu semakin baik dengan dynamic range yang makin luas juga. Sementara hasil di Redmi entah kenapa hanya fokus pada kontrasnya aja. Akan tetapi soal warna di Realme itu agak disayangkan ya, sedikit kurang akurat warnanya, alias kayak terlalu hijau gitu loh. Foto selanjutnya silahkan kalian nilai sendiri ya. Masuk ke lensa ultrawide seperti yang dibilang tadi di awal, Redmi Note 10 di sini unggul telak karena Realme itu nggak punya lensa ultrawide. Tapi ya silakan dinikmati aja perbandingan antara lensa utama di Realme dan juga lensa ultrawide di Redmi. Selanjutnya kita masuk ke mode portrait. Di sini foto potret dari Realme kelihatan lebih terang, namun saya kurang suka gimana skin tone yang diproduksi oleh HP ini. Menurut saya skin tone Realme di sini itu terlalu kemerahan ya. Sementara skin tone di Redmi itu lebih bagus kalau menurut saya, lebih akurat antar warnanya. Soal bokeh keduanya udah sama-sama rapi sih. Di foto potret kedua terlihat kembali karakter potret yang sama seperti sebelumnya.
Namun di foto ini mulai kelihatan kalau keduanya punya kekurangan, yakni adanya miss pada objek yang di blur. Pertama, Realme XI miss pada area tangan saya sebelah kiri, sementara Redmi sebaliknya miss di area sebelah kanan. Masuk ke foto makro. Kedua HP ini sama-sama pakai lensa 2 megapiksel. Hasilnya menurut saya juga mirip-mirip aja, nggak ada yang spesial ya. Cuman kalau disuruh milih, Redmi di sini lebih oke pada detailnya. Sementara Realme entah kenapa susah dapetin detail di lensa ini. Untuk kamera depan, perbedaan resolusi ternyata cukup berpengaruh banyak di hasilnya. Kamera depan Realme beresolusi 16 megapiksel unggul cukup jauh ketimbang kamera Redmi yang punya resolusi 13 megapiksel. Di foto kedua juga terlihat kalau Realme XI ini easy win kalau dibandingkan kamera depan Redmi Note 10, alias udah nggak ketandingin kalau urusan kamera depan. Masuk ke mode yang agak challenging, yakni low lag. Di foto ini sebenarnya nggak low lag banget ya, cuman ini udah kondisi agak redup dan bisa cukup menantang bagi HP 2 jutaan. Secara auto, hasil foto dari Realme itu lebih terang di sini dan tentu aja bikin dynamic range-nya jadi lebih luas. Pas kita zoom 2 kali, foto di Realme masih cukup oke. Namun sebaliknya, foto di Redmi mulai kelihatan noise-noise tipis yang bermunculan. Pas kita zoom lagi, kali ini giliran Realme yang mulai muncul noise-nya. Overall sampai zoom ini masih cukup oke sih sebenarnya. Masuk ke kondisi yang lebih gelap lagi. Kali ini kita mulai dari mode auto. Di foto ini terlihat keduanya masih sama baiknya dalam mengendal foto malam hari. Barulah pas kita zoom akan nampak kalau di mode ini Redmi Note 10 itu lebih baik dalam menghasilkan detail dan juga mengontrol noise. Ketika night mode kami aktifkan, sekilas terlihat Realme XI ini lebih bagus ya karena lebih terang buat fotonya. Tapi pas kita zoom akan nampak overprocessing dari Realme XI ini. Fotonya itu jadi pixelated ketika ketemu night mode di kondisi ini. Lihat aja bagian kursinya ini. Foto di Realme kayak ngebug atau kayak foto yang belum jadi gitu loh. Pada mode foto auto selanjutnya mulai terlihat bahwa Redmi itu lebih jago buat urusan low lag di mode ini. Namun surprisingly kali ini night mode di Realme XI itu nggak seburuk tadi ya. Karakter oversharpening di Realme ini emang cuma cocok sama foto benda mati atau bangunan ya, karena akan nampak lebih detail. Foto berikutnya silahkan kalian nilai sendiri gimana buat hasilnya. Untuk mode potret di malam hari, Redmi kembali membuktikan ya kalau mereka bisa diandalkan di kondisi ini. Terlihat di sini Redmi bisa kasih kita warna yang lebih terang dan juga skin tone yang lebih oke meski kondisinya ini cukup gelap. Buat kerapian bokehnya pas kita zoom di area rambutnya ini, keduanya sama-sama kurang rapi dikit. Tapi overall untuk bagian lain udah rapi dan udah bagus. Untuk kamera depan sama kayak kondisi siang hari tadi ya. Di sini belum ada kejutan dari Redmi. Foto Redmi masih tidak lebih baik daripada Realme di kondisi ini. Beralih ke lensa makro, nggak banyak yang bisa dibahas ya. Namun seperti kondisi siang tadi, menurut saya Redmi masih sedikit unggul ketimbang Realme buat lensa ini. Dan ini adalah video 30 fps 1080p sama-sama modenya sama di sini tanpa mengaktifkan mode stabilisasi di Realme. Jadi hasilnya ini cuman pakai mode auto 1080p 30 fps. Kalau ini hasil pakai mode stabilisasi di Realme dan juga mode auto di Xiaomi, karena Xiaomi itu nggak punya mode khusus stabilisasi.
tapi kelihatannya videonya lebih stabil sih. Ini saya pakai jalan pelan-pelan aja, hasilnya kayak gini. Yang juga Realme nggak punya tapi Redmi punya itu adalah video 1080p 60 fps. Hasilnya tentu aja bikin video jadi lebih smooth ya. Dan tadi ada getaran di HP Realme kayaknya notif, tapi kita akan coba buat stabilisasi untuk 60 fps dibanding dengan 30 fps di Realme. Kita akan coba lagi tes 60 fps. Secara dynamic range kelihatan lebih oke ya di Xiaomi meski lebih geter. Jadi ini adalah sampel video 4K di Redmi Note 10 dan juga 1080p di Realme XI. Video 4K di HP 2 jutaan itu sekarang udah jarang banget ya. Jadi mungkin ini akan jadi nilai plus bagi Redmi. Kita akan coba buat tes stabilisasinya. Emang kelihatan nggak stabil sih, tapi it's better lah ya secara resolusi. Untuk kamera depan keduanya juga bisa merekam di 1080p aja ya. Jadi mentok di sini dan di Realme itu kelihatan di sini lebih lebar. Untuk skin tone-nya ini Realme agak kemerahan ya. Cuman kita coba tes buat backlight-nya kayak gini, Realme cukup oke sih kalau backlight ya. Nah, kalau Xiaomi ini agak gimana itu? Kita akan coba tes buat mode autonya. Ini adalah mode auto ya. Keduanya direkam pakai mode auto dan kita akan pindah ke mode stabilisasi di Realme. Oke, jadi ini adalah mode stabilisasi di Realme 8i, Realme XI dan juga Redmi Note 10 ini auto. Jadi dia secara auto itu nggak ada yang lebar, langsung aja stabilisasi dia ya. Dan buat hasilnya kayak gini. Ini kita sama-sama jalan pelan-pelan. Kita akan coba lagi sekali lagi jalan pelan-pelan. Kelihatan stabil banget sih. Oke, masuk ke malam hari. Sampel videonya itu kayak gini ya. Ini sama-sama kita rekam di kondisi low light dan angle-nya mungkin agak sedikit berbeda karena kedua kamera ini punya kamera yang posisinya berbeda. Kalau yang di Redmi di tengah, kalau di Realme ini di samping sini ya. Cuman ya kira-kira hasilnya kayak gini. Kelihatan cukup beda ya hasilnya. Kita akan coba buat stabilisasinya.
Oke, dan ini adalah mode stabilisasinya. Bisa kalian lihat di sini angle-nya kurang lebih jadi mirip-mirip ya. Cuman kita akan coba buat jalan. Oke, masuk ke kesimpulan. Mulai dari videonya dulu ya. Menurut saya untuk kamera depan Realme XI ini unggul cukup telak daripada Redmi Note 10. Sementara untuk kamera belakang keduanya masih cukup berimbang. Tapi secara keseluruhan saya lebih suka video kamera belakang Redmi Note 10 ya. Untuk fotonya di kamera depan udah nggak usah ditanya lagi lah ya. Sektor ini emang udah sektornya Realme. Realme itu jago banget buat kamera selfie. Namun pada kamera belakang ini yang menarik ya. Soal kelengkapan lensa jelas Realme XI itu kalah dari Redmi Note 10 karena Realme nggak punya lensa ultrawide. Namun soal lensa utama di Daylight Realme masih sering lebih unggul daripada Redmi. Tapi kalau udah masuk ke kondisi low light, Redmi Note 10 itu lebih konsisten buat menyuguhkan foto yang mini noise dan juga nggak over sharpen. Kalau saya sendiri karena nggak terlalu sering pakai kamera depan sehingga untuk kebutuhan saya lebih cocok di Redmi Note 10 ya. Yang kamera belakangnya itu lebih lengkap dan juga lebih prima di segala kondisi. Tapi kalau kalian orang yang sering selfie, sering ngevlog, Realme XI rasanya lebih cocok buat kalian. So balik lagi pilihan ada di tangan kalian sendiri ya guys. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sofyan di sini pamit dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya.